你就是说的天花乱坠，难道输不起吗？如烟无极。无极，要输得起。为内门丹脉首席，臣可以胜任内门丹脉长老。弟子多谢宗主。会光明正大的杀他，本宗主想要谭云死。先换尊镇剑术，主人来接你了。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan ya, seperti yang kalian sudah tahu, kalau kedua channel Mimin itu bakal dihapus. Jadi kita bakal melanjutkan semua Tonghua yang pernah Mimin bahas sampai channel pertama Mimin ini hilang ya guys ya. Tapi kalian jangan lupa dulu untuk join Telegram Mimin dan follow TikTok Kobe Movie X Official di deskripsi ya. Silakan di follow karena nanti bakal ada info-info penting di sana guys. Oke, kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, di mana si Han Yun tidak dipercaya berhasil membuat pil venerable. Dirinya difitnah sudah berbohong dan mengaku-ngaku berhasil membuat pil venerable guys. Han Yun bahkan dituntut sampai mau dieksekusi oleh mereka. Ketua Tan Tai segera melindunginya beralasan Han Yun hanya salah memberikan nama pil buatannya guys. Namun saat disuruh menyebutkan lagi, Han Yun tetap kekeh kalau itu adalah pil venerable awet muda kelas terbaik. Dia pun meminta pil venerable awet muda dan akan dia jelaskan langsung di sana guys. Ketua Tang pun memberikan pil awet mudanya, tapi menurut Han Yun, itu adalah pil harta awet muda, bukanlah pil venerable guys. Han Yun juga sempat heran kenapa pil ini bisa naik tingkat sampai ke ranah venerable. Padahal di abad pertengahan zaman dulu, pil ini dipercaya hanya berada di tingkat harta guys, dan hanya memiliki efek awet muda selama 30 tahun. Berbeda dengan punya Han Yun yang sampai 300 tahun guys. Wow. Tapi mereka masih tidak percaya. Sehingga Xiao pun turun ke atas arena menjadi relawan untuk membuktikan kesaktian pil buatannya Dewa Pakboy. Dan tuar, Xiao berubah menjadi wanita muda berumur 18 tahun guys. Mantap. Tidak lupa dia memberikan pil itu kepada kedua ketua divisinya. Ketua Cukui sempat mau membeli pilnya Han Yun tapi ditolak. Namun si Ruyen Wuji sialan itu mengatakan pil Han Yun cuma layak 20 poin guys. Dan akhirnya kita pun masuk ke intro. Tentu ketua Tan Tai emosi bukan main, bagaimana tidak coba. Pil venerable buatan Han Yun yang harusnya mendapatkan 800 poin, masa dihargai cuma 20 poin guys. Ketua Tan Tai menganggap Ruyen Wuji itu sengaja, dia merupakan orang yang tidak menerima yang namanya kekalahan. Tidak mau mengakui pil buatan Han Yun. Han Yun pun menjelaskan kalau gurunya pernah berkata jalan dalam membuat pil itu sangatlah luas dan mendalam. Bahkan hanya menggunakan bahan obat tingkat 3 sekalipun bisa membuat pil harta kelas terbaik. Jadi Ruyen Wuji yang asal menentukan pil buatan Han Yun itu tingkat rendah pastilah hanya sebuah kesengajaan guys. Ruyen Wuji tetap tidak terima dan menganggap Han Yun hanya berbicara sembarangan. Ketua Tan Tai menantang Ruyen Wuji, menyuruh dirinya memanggil para leluhurnya untuk mengkonfirmasi pil buatannya Han Yun guys. Ruyen Wuji langsung tersenyum lebar penuh akan kelicikan. Han Yun menatap tajam kesal bukan main. Sementara ketua Tan Tai mengepalkan tinju penuh akan amarah. Wuji pun menjawab hal kecil seperti ini tidak perlu sampai memanggil para leluhurku. Padahal dia cuma berusaha menutup-nutupinya doang guys. Tapi semua tetua langsung bersujud, begitu juga dengan Ruyen Wuji yang ternyata
leluhur sekte peri abadi muncul guys. Lebih tepatnya bersabda dari langit sih dia. 无极， Sang leluhur mengatakan, Wuji, kalau kalah maka akuin kekalahan. Kau sebagai ketua sekte, semua perlakuan tidak hanya mewakili diri sendiri, melainkan mewakili seluruh sekte. Memang benar, obat mujarab tingkat 3 sekalipun bisa memurnikan pil harta kelas terbaik. Jadi, perkataan gurunya Tan Yun itu benar adanya. Nah lo, belum cukup sampai di situ, sang leluhur mengatakan pil buatan Tan Yun adalah pil venerable awet muda kelas terbaik yang sudah hilang semenjak abad pertengahan. Hahaha, mampus lu yang Wuji. 便失传的极品珠，韩小友炼制的，说得很对，输了便是输了。 Wuji langsung mengakui kesalahannya yang terlalu egois dan salah menilai. Dan sang leluhur pun akhirnya pergi. Sehingga dengan begini jelas guys, pil buatan Tan Yun sudah dikonfirmasi oleh sang leluhur. Dan Ryu Wuji akhirnya menyatakan pil buatan Tan Yun adalah pil venerable serta mendapatkan 800 poin. Sehingga dengan begini sekte Huangfu pun menang. Su Ping merasa ramalan gurunya benar adanya guys, yaitu keajaiban. Dirinya senang bukan main. 宗主，我们赢了。 Sekte Peri Abadi menempati peringkat ketiga, sementara Istana Jiwa Ilahi peringkat kedua, dan Sekte Huangfu mendapatkan 7.580 poin, memenangkan tempat pertama dalam kompetisi pemurnian pil. Semua orang Sekte Huangfu senang bukan main bersorak ria guys. Ketua Tan Tai menilai dengan kemampuan Tan Yun sangatlah layak menjadi seorang ketua divisi pil gerbang dalam. Lah, jadi tetua dong si Tan Yun dong. Tapi ketua Tan Tai sempat penasaran dengan tingkat pemurnian pil miliknya Tan Yun guys. Tan Yun mengaku gurunya pernah mengatakan sebelum Tan Yun memasuki sekte Huangfu, dirinya sudah berada di alkemis tingkat suci guys. Mantap. Ketua Tan Tai menjanjikan akan memberikan hadiah setimpal atas semua jasa-jasanya Tan Yun. Tapi menurut Tan Yun, kemenangan hari ini bisa didapatkan karena semua orang dari divisi pil guys. Jadi menurutnya semua orang sudah berkontribusi, bukan dia sendiri saja. Ya, walaupun kita tahu ya guys ya, Tan Yun kan solo melawan 2 sekte kuno sendirian guys. Tentu ketua Tan Tai juga berjanji memberikan hadiah kepada semua murid dan ketua divisi yang berpartisipasi dalam kompetisi kali ini. 都起来吧！ Semuanya pun auto bersujud berterima kasih dong. Tapi setelah dipikir-fikir, si Tan Yun bisa saja ketua Tan Tai angkat sebagai ketua divisi pil gerbang dalam guys. Karena Shan Su Ping tidak lama lagi bakalan masuk ke gerbang peri dan menjadi seorang tetua. Soalnya Su Ping udah dipromosikan menjadi alkemis venerable tingkat rendah guys. Mendengar itu, ketua divisi lain seakan-akan tidak senang guys. Apalagi si nenek dari divisi formasi langsung menghela nafas. Kalau nggak senang bilang aja dong. 丹麦首席如何？单数造诣完全可以胜任。 Tapi Tan Yun menolak karena dia merasa masih kurang ilmu dan kekuatan untuk mengemban tugas sebagai seorang ketua divisi pil. Dia masih ingin berfokus melatih diri dan memberi kontribusi kepada sekte Huangfu guys. Ya, masa depan Tan Yun pasti sangat cerah. Ketua Tan Tai sangat berharap banyak kepadanya guys. Dan untuk selanjutnya, mereka bakal melanjutkan kompetisi divisi senjata. Dari sekte Huangfu bakal dipimpin oleh Murong Shishi guys. Tan Yun menilai kompetisi ketiga divisi lain itu sudah bukan urusannya lagi.
dia bisa pergi menyelinap ke gerbang gunung guys. Karena dia melihat para tetua sekte peri abadi sedang berada di arena, jadi pasti penjaganya itu sangatlah longgar guys. 蒙仙宗的大多数人都在。 Hanya pun segera beralasan dia meninggalkan pil pemulihan pemberian gurunya di tempat penginapan. Jadi dia ingin kembali untuk mengambilnya sekaligus melanjutkan pemulihan diri. Tentu setelah kejadian hari ini dan kemarin-kemarin, Ketua Tantai nggak boleh lengah guys. Dia menyuruh Suping untuk pergi menemani Tanyun kembali mengambil pil. Luyan Wuji langsung menyaut dia tidak akan bertindak licik diam-diam mengambil nyawanya Tanyun. Kalaupun dia benar-benar ingin membantai Tanyun, pasti udah dia lakukan di tempat terbuka seperti di arena ini guys. Jadi tidak perlu khawatir, kata Luyan Wuji. Tanyun juga ingin kembali sendirian dan akhirnya dia disetujui oleh Ketua Tantai guys. Jelas, kalau semisal ditemani sama Suping, Tanyun gak bakal bisa menyelinap ke gerbang gunung nanti. Sehingga dia pun berangkat. Dirinya segera berubah ke mode Grandmaster dan menggunakan tato berkecepatan tinggi pergi ke arah timur guys. Singkat cerita, dia akhirnya sudah sampai. 以最快的速度往东飞。 Hanya melihat ada teknik larangan formasi Venerable 1000 ilusi dan segera menghancurkannya sehingga tuar. Ternyata di sana ada formasi peringatan tersembunyi yang digunakan sebagai alarm kalau semisal ada orang luar yang berusaha masuk guys. Jadi ibarat alarm penyusup gitulah. Kalau orang lain udah pasti ketahuan, beda cerita kalau sama si Dewa Pakbo ya guys ya. Hihihi. 遇到了老子！ Dia segera mengeluarkan formasi penetralisir peringatan tersembunyi dan masuk ke gerbang ruang dan waktu di sana guys. Saat masuk di sana, sudah ada dua penjaga yang bertanya-tanya siapakah Tanyun. Tapi mereka keburu dihipnotis dengan mata Dewa Hongmeng dan diperintahkan untuk pergi ke arah barat selama 10 hari, barulah kembali dan lupakan semua yang telah terjadi. Buset, terbang selama 10 hari nanti meninggoinya karena kelelahan pula. Itu semua sengaja Tanyun lakukan supaya mendapatkan banyak waktu guys. Tanyun sempat menangis dan mengatakan, aku sudah datang untuk menjemputmu, Huo. Mantap. Ingat ya guys ya, Huo itu nama pedang Dewa Hongmengnya. Akhirnya dia mendapatkan salah satu pedang Dewa Hongmeng yang beratribut api guys. Makin OP nih kalau semisal beneran dapat nih ya guys ya. Tapi kata siapa kalian boleh kemana-mana guys, karena kita bakal masuk ke bagai spoiler dulu nih. Hihihi. Apakah Dewa Pakboy berhasil mendapatkannya ataukah tidak? Langsung saja buat part 134 episode 155 Nitian Cecun yang bakal rilis lagi di Senin nanti. Jadi guys, hanya menilai formasi di sini cukup hebat. Tidak banyak orang di dunia ini bisa membuat formasi sedemikian luar biasa. Hanya yakin formasi penyegel pedang Hou miliknya ini pasti diletakkan langsung oleh sang patriark sekte peri abadi itu sendiri guys. Sayangnya di sini kita tidak dikasih tahu apakah Tanyun berhasil menerobos formasi itu dan mendapatkan pedang Hou-nya atau tidak. Harusnya sih kalau Dewa Pakboy yang turun tangan bisa lah ya. Secara dia kan all-roll guys, semua bisa dia lakukan. Setelah itu Tanyun kembali ke atas arena. Xiao mengatakan ini sudah mau masuk ke kompetisi divisi formasi. Dan sialnya skor divisi senjata mereka tertinggal jauh alias kalah jauh dari kedua sekte lain guys. Aduh, memang harus Dewa Pakboy yang turun tangan lagi ya guys ya. Sementara Tanyun, Suping dan Xiao di atas kapal terbang membicarakan soal Huangfu Tingfeng.
si keponakannya ketua Tantai guys, yang waktu itu nggak jadi bertarung karena disuruh gurunya untuk mundur. Buat yang lupa, gurunya adalah si nenek alias ketua divisi formasi. Ternyata si Ting Feng gagal membalikan keadaan kompetisi mereka, padahal gurunya seorang ketua divisi yang sangat hebat. Tapi di akhir nanti, si ketua Tantai memutuskan untuk membatalkan pertarungan Nankong Yuqin melawan Tan Yun guys. Entah apa yang sudah terjadi, tapi yang pastinya ketua Tantai merasa itu tidak sepadan dengan rasa malu ketua Cukui yang harus mengorbankan salah satu murid mereka guys. Pasti di sini ketua Tantai berusaha melindungi Tan Yun supaya tidak terluka atau bahkan terbantai oleh Nankong Yuqin. Ya, harusnya sih seperti itu ya. So kita lihat saja lagi untuk di part 134 NTZZ episode 155 Nitian Zezun yang bakal ada lagi di hari Senin guys. Atau mungkin di video spoiler nanti kalau kalian penasaran ya. Tapi dengan catatan kalau channel Mimin Kobi itu masih ada ya guys ya. Kalau nggak ada ya udah nggak bisa lanjut dong. So thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support kedua channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mohon pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.